Ada apaan? Ada yang minta modif WR nih. WR. Yoi. Let's to the go! Halo, selamat pagi teman-teman Rock TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Rock TV, jadi ini adalah WR155R Niox CV versi Supermoto. Dan sebelumnya kita juga udah pernah modifikasi motor WR155R ini konsep Supermoto juga. Jadi yang belum nonton silahkan nonton. Hampir sama sih konsepnya, namun di yang sekarang ini ada beberapa perubahan teman-teman yang kita lakukan agar lebih manis. Nanti detailnya akan gue ceritain lebih spesifik lagi karena di situ nanti ada estimasi harga dan lain-lain. Tapi sebelumnya gue mau mengingatkan teman-teman, di saat gue berangkat ke studio Riox TV tadi, gue benar-benar melihat ada kejadian yang sangat mengerikan buat gue. Jadi ada pak polisi gitu banyak, bukan mau nilang atau apa, dia sedang menertibkan gitu kurang lebih teman-teman. Jadi ada kecelakaan di situ, tapi alhamdulillah mungkin udah dibawa ya korbannya udah ke rumah sakit atau gimana, gue nggak tahu berita pastinya. Yang jelas di situ ada darah-darah gitu teman-teman. Dan gue langsung begitu lihat sebentar, ngeliat tapi sambil jalan gitu ngelirik sebentar gini, langsung gue buru-buru ke studio Riox TV. Gue nggak mau banget berhenti dulu, ngeliat dulu, nanya-nanya dulu itu buat apa teman-teman. Jadi kadang gue nggak mau, bukannya nggak mau berkerumunan atau gimana dan oh itu konten atau apapun, nggak gitu teman-teman konsepnya. Jadi gue bener-bener kalau lagi ada kayak gitu itu kita ya mending langsung aja jalan, karena kan nanti ada evakuasi, ada mau bersihin darah dari jalanan dan segala macam biar nggak terhambat. Masa iya sih orang lagi kena musibah kita malah nonton. Nah itu yang bener-bener bikin gue itu ngerasa kayak aduh, ini orang ngapain sih? Masih ada sih tadi tuh yang beberapa yang nonton. Gue langsung buru-buru ke Riox TV dan gue langsung dalam hati gue harus ngingetin nih teman-teman Riox TV. Jadi teman-teman Riox TV kalau di jalan jangan arogan, jangan ngebut-ngebut tanpa tujuan. Kalian San Mori ngebut-ngebut buat apa? Emang San Mori ada tujuannya yang kita dari trip A ke trip B harus 5 menit? Kan nggak juga teman-teman. Jadi kalau memang mau menikmati riding ya udah nikmatin aja gitu. Kalau misalkan ngebut ya ngebut pelan ya menikmati aja gitu. Takutnya kan kayak gini-gini teman-teman. Apalagi di daerah Bintaro itu banyak banget pesepeda yang di luar jalur. Nah ini bahaya banget. Kemudian juga pakai safety riding yang bener-bener sesuai teman-teman, kayak misalkan helm, sarung tangan, sepatu, kondisikanlah helm itu nomor 1. Jangan sampai nggak pakai helm. Kalau deket-deket aja, apalagi temanya misalkan mau San Mori atau apa, itu wajib banget teman-teman pakai helm, wajib banget. Kalau nongkrong-nongkrong atau mau kemana-mana, kalau misalkan lewat jalan yang besar banget gitu, yang misalkan jalannya ada mobil, motor yang kenceng-kenceng ya, pakailah helm. Tadi itu bener-bener pukulan banget buat gue ngelihat hal-hal kayak gitu di daerah Bintaro, karena ya baru kali ini gue melihat hal seperti itu lagi. Jadi teman-teman jangan arogan, naik motor seadanya aja. Bagaimana kita menikmati motornya, apalagi kalian penikmat modifikasi juga, itu benar-benar nikmati hasil modifikasi kalian dengan enjoy, dengan santai. Kalau mau ngebut-ngebut itu tempatnya di sirkuit, bukan di jalanan umum teman-teman. So, itu aja pesannya dari Riox TV. Sekarang kita lanjut ngebahas WR155R. Oke, sekarang kita bahas dulu yang paling mencolok di motor ini. Poin pertama yaitu masalah kaki-kaki teman-teman.
Yes, kaki-kaki tentunya kita ngebahasnya langsung velgnya dulu karena velgnya paling kelihatan. Bang, Supermoto kan identik sama jari-jari bang, kok abang pakai palang? Tapi gimana nih kelihatannya? Asik kan? Kelihatannya lebih asik, kokoh, dan kuat. Gue punya pemikiran seperti ini. Seandainya gue pakai jari-jari, tapi kalau tabungan gue nggak cukup, terus gue beli jari-jarinya yang murah, agak sedikit bahaya juga teman-teman. Karena velg jari-jari itu kan tumpuannya di jari-jarinya. Nah, agak sedikit beresiko kalau kalian nabrak dan segala macam atau nabrak lubang dan lain-lain. Nah, kalau pakai velg palang kayak begini, ini lebih kuat dan lebih keker aja dilihatnya. Balik lagi ke selera masing-masing. Dan velg yang digunain Ryox CV ini adalah velg dari R25 atau MT25 versi standar, dimana bagian belakangnya ini 4 inch, bagian depan 2,7,5 inch teman-teman. Jadi untuk velgnya ini velg R25 atau MT25 standar yang kisaran harganya itu segini. Nah, nggak asal colok ya teman-teman, karena perlu diedit bagian bosing-bosingnya. Dan untuk menyesuaikan di motor WR ini menghabiskan biaya segini. Penyesuaian settingnya. Nah, kita masih lanjut di seputar pervelgan. Kalau misalkan kalian itu ganti velgnya, tentunya kalian itu pakai seperangkat punyanya si MT25 atau R25 tersebut. Yang tadi gue sebutin cuma harga dari velgnya aja. Nah, untuk nut gear, dan rantai tentunya pakai R25 atau MT25 juga. Nah, untuk nut gearnya itu harganya segini. Dan untuk gear setnya menggunakan ukuran dan harganya itu segini. Nah, gimana menurut kalian? Itu untuk masalah kaki-kakinya ya teman-teman. Jadi masalah velgnya itu sepaket kita gantinya punyanya MT25 atau R25 teman-teman. Dan untuk keseluruhan misalkan kalian mau setting velgnya secara detailnya itu segini. Nanti di deskripsi lebih didetailin lagi sama si Mimin. Jadi kalau misalkan penjelasan gue masih kurang jelas, kalian bisa cek-cek tuh di deskripsi. Nanti ada detail banget di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bannya. Bagian depan kita pakai ukuran 130. Bagian belakang 150. Agar kelihatan keker di bagian depan dan tentunya lebih kelihatan gambot teman-teman. Dan untuk harganya dan mereknya itu segini. Itu bagian depan dan belakang ya teman-teman. Masalah bannya itu biar lebih keker itu pakai 130. Rasanya gimana bang? Gue coba-cobain, asik juga. Jadi kalau misalkan nabrak lubang di bagian depan itu lebih kerasa dep gitu, lebih antep aja sih sebenarnya. Cuma gue masih perlu adaptasi. Oke, sekarang kita lanjut lagi masih di seputar bagian bawah. Agar lebih manis, kita ganti footstepnya dari K20 Speedsoft teman-teman. Kalian tahu sendiri kalau WR itu footstepnya kecil, jadi kadang kurang nyaman banget di kaki. Nah, sekarang kita ganti yang agak gede dan warnanya stainless yang benar-benar warnanya ini random banget dalam tanda kutip, kemana-mana masuk teman-teman. Dan untuk footstepnya merek dan harganya itu segini. Balik lagi, jangan marah nih, masalah harga sesuai dengan kalian belinya di mana dan pasangnya di mana. Jadi nggak semua harga yang kita sebutin itu sama setiap daerah ya. Jadi kalian harus bijaksana di situ menilainya, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengereman teman-teman. Bang, pengereman apa yang diganti? Ya, kayak biasa lah. Kita bahas masalah yang depan dulu ya. Untuk master rem kita pakai RCB S1. Bang, pakai yang lain kenapa sih? Sementara waktu ini memang pilihan terbaik buat kita karena harganya alhamdulillah nggak terlalu mahal, modelnya keren, dipakainya nggak ngecewain sampai sekarang dan nggak sakit di tangan karena bentuk handle-nya itu pipih, nyaman banget di tangan, pakai sarung tangan ataupun nggak pakai sarung tangan. Dan untuk master rem RCB ini S1 harganya segini. Selang remnya bang, pakai apa? Selang remnya pakai TDR di bagian depan yang panjang ya, karena ukuran Supermoto ini beda banget sama ukuran motor biasa karena basicnya dia adalah motor cross teman-teman. So untuk TDR selang rem depan itu segini. Bang, kalipernya standar dulu karena kita masih cari yang cocok nih buat motor ini. Kayak gimana sih bagusnya? Nah, sekarang kita ganti dulu disc brake-nya menggunakan PSM. Tentunya yang lebar dan enak banget dilihat kayak video ini. Nah, untuk disc brake ini harganya itu segini.
Jangan salah loh, ganti disc brake itu juga wajib banget kalian harus ganti bracket kalipernya. Nah, kalau bracket kaliper beli yang langsung dari disc brake-nya itu kan punyanya si R25 atau MT25, jadi nggak cocok di motor WR ini. Jadi kita harus beli nih, beli di KGC Motor, bracketnya itu harganya segini. Dijamin PNP banget, dan itu bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengereman belakang. Nggak perlu dirubah apa-apa, cuma ganti selang remnya aja yang TDR agar serupa sama bagian depan, teman-teman. Dan untuk selang rem bagian belakang TDR itu menghabiskan biaya segini. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah perbodian. Bang, ngomong-ngomong, bodinya kok nggak dirubah sih bang? Warnanya pakai dekal kek atau pakai apa kek? Biar lebih asik. Jadi konsep motor ini adalah standar-standar dulu aja. Yang penting enak dilihat dan nyaman dipakai. Nah, untuk masalah kedepannya kita dekal ataupun kita bikin AIWO kayaknya belum terlintas untuk saat-saat ini, teman-teman. Jadi kita masih nyaman dengan situasi yang seperti ini, teman-teman. Jadi situasi yang sekarang ini standar-standar ini. Jadi buat kalian yang punya WR di rumah bisa ngelihat, oh standar aja kalau diganti kaki-kaki lebih gurih ya, bisa enak buat harian ya, dan lebih enak ya, oh biayanya segitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalian yang mau kayak semacam motornya kelihatannya standar-standar aja tapi asik ya, ini konsepnya seperti ini. Sebelum nanti akan diobrak-abrik nih. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi di bagian bodi. Tapi satu hal yang ketinggalan untuk masalah koplingnya, teman-teman. Koplingnya juga diganti yang RCB agar sesuai kanan kiri biar lebih manis, itu harganya segini. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah perbodian. Bang, kayaknya standar-standar aja pengen dirubah. Yes, tentunya belakangnya pakai stop lamp 3-in-1, teman-teman. 3-in-1 versi Supermoto, itu harganya segini ya. Asik nggak bang? Asik. Kuat nggak bang? Kuat. Nih, nggak gampang patah kok teman-teman. Dan untuk bagian depan kita rubah tampilan seinnya. Seperti yang kalian tahu, kalau standar itu agak-agak gendut ya seinnya, agak sedikit gede. Nah, sekarang kita ganti versi yang nguncup pakai begini, yang kecil kayak gini. Sebenarnya ini tuh punyanya MT25 gue yang nggak kepake, teman-teman, di bagian belakang. Sama anak-anak gue 20, mau nggak dipindahin sini daripada beli-beli lagi. Nah, jadi gue kasih estimasi harganya aja ya. Sen kayak gini tuh harganya segini, kurang lebih. Dan itu aja, nggak ada yang dirubah lain-lain. Bang, untuk masalah hand grip, spion, dan lain-lain ditunggu aja, karena kita belum menentukan bagusnya pakai spion yang kayak gimana sih dan pakai hand grip apa. Soalnya hand grip yang ada di sini original dari MT ini udah cukup mumpuni bagi gue. Tapi kalau mau ganti model karena gatel, kayaknya gue mikir-mikir lagi deh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir kita ganti, yaitu masalah knalpot, teman-teman. Gua pakai skema knalpot yang sama kayak yang motocross kemarin, yaitu pakai GP7 yang nggak full system. Kenapa? Karena gue pengen bagian sininya tetap tertutup rapih dan elegan. Kalau misalkan kita pakai besi gitu aja, kadang-kadang kurang asik dilihatnya. Nah, kalau kayak gini, gue lebih bisa menikmati motor ini tetap clean, tetap enjoy, dan tetap enak. Dan untuk suaranya tuh kayak gini. Gimana menurut kalian? Dan untuk harganya itu segini ya. Asik juga kan knalpotnya, jadi nggak terlalu berisik, masih adem. Cuma kalau dibetut ya tetangga kalian marah. Oke teman-teman, Reox TV jadi total modifikasi Supermoto WR155R Reox TV ini menghabiskan biaya segini. Untuk masalah harga kalian bisa detail melihat di deskripsi. Jadi nanti di deskripsi itu Mimin bener-bener menjelaskan harganya per parts, teman-teman. Sama kalau ada yang nggak gue sebutin, mungkin nanti Mimin akan taruh di situ juga lebih detailnya lagi. Jadi kalian bisa sambil dengerin videonya, sambil baca-baca juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ngejalanin hidup.